Kemacetan parah terjadi akibat penyekatan di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta. Arus lalu lintas yang semraut membuat ambulans dan mobil operasional Dinas Pemadam Kebakaran sempat terjebak macet. Sebuah ambulans yang melintas dari arah Roksi menuju Cideng ini tertahan di jalur bus Transjakarta lantaran Jalan Wahid Hasyim Gambir macet total Senin sore. Dengan bantuan pengendara roda 2, ambulans tersebut akhirnya bisa melintas. Kondisi serupa dialami mobil damkar yang susah payah menembus kemacetan. Kemacetan parah terjadi setelah pengendara roda 2 nekat membongkar penyekat di badan jalan. Akibatnya kondisi perempatan 6 arah semakin semrawut. Sebagian pemotor melawan arah hingga nekat mengangkat kendaraan mereka melewati trotoar tengah pembatas jalan. Seorang anggota polisi yang mencoba mengurai kemacetan bahkan kewalahan. Yang saya lakukan melihat kemacetan ini saya nggak bisa. Ya, saya bantu polisi karena polisi hanya ada satu, gitu. Dia tidak bisa mengatur sepenuhnya. Jadi kita bagi-bagi. Gitu. Berarti ini penyekatannya lepas, Bang? Penyekatannya lepas satu bagian. Kemacetan saat penyekatan diperparah tingginya pengemudi yang pulang kantor. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah titik penyekatan PPKM level 4. Petugas masih menemukan banyaknya pengendara yang tidak dilengkapi STRP. Antrean panjang kendaraan terlihat di titik penyekatan Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Petugas gabungan memeriksa satu persatu kelengkapan surat tanda registrasi pekerja atau STRP para pengendara yang hendak masuk ke Jakarta. Pada perpanjangan PPKM level 4 ini, pemerintah masih tetap membatasi pekerja sektor esensial dan kritikal yang akan memasuki ibu kota. Oh, pas perpanjangan ini belum nggak dapat WFH? WFH juga, cuma karena ini ada kerja yang harus dikerjakan di kantor, kita mesti masuk kantor. Oh, gantian ya? Petugas masih menemukan banyaknya pengendara yang tidak memiliki kelengkapan STRP. Masih banyak, Pak, yang belum dilengkapi STRP? Ya, masih banyak. Alasannya diantaranya tidak bisa masuk web, tidak tahu, dan sebagainya. Sementara itu pemeriksaan di titik penyekatan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur juga menimbulkan antrian, namun tidak sepanjang di perbatasan Bekasi dan Jakarta. Petugas juga memeriksa STRP dari para pengendara. Penyekatan di Jalan Basuki Rahmat berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam nanti. Penyekatan dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama pelaksanaan perpanjangan PPKM level 4. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat minimnya petugas penyalur bantuan sosial tunai COVID-19, ratusan warga mengantri mengabaikan protokol kesehatan. Satgas Muspica Gringsing, Batang, Jawa Tengah, menghentikan penyerahan bansos agar kerumunan tidak semakin bertambah. Seperti inilah suasana di lokasi penyerahan bantuan sosial tunai di kantor Pos Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin siang. Para warga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Tak ada lagi jaga jarak karena warga penerima bansos tidak mendapatkan tempat duduk maupun berteduh dari teriknya matahari. Untuk melayani ratusan warga hanya ada satu petugas. Terus ini kok udah duduk kenapa? Udah duduk, gauman dudukan. Oh, dudukan. Dan di dalam yang melayani berapa, Mbak? Dua. Kalau yang dari pegawai posnya? Kurang tahu. Satu. Berapa? Ini satu. Sementara Muspica Gringsing menghentikan proses penyaluran bantuan untuk menertibkan warga yang tak mematuhi protokol kesehatan. Karena kita temukan di lapangan khusus Desa Lebo ini ternyata jumlah penerima BST ini hampir 300, sehingga ternyata walaupun dari desa ini sudah dibagi per jam, tetapi kita tidak tahu antusias masyarakat, kadang mereka datang lebih awal.
Untuk mencegah kerumunan, Camat Gringsing menelepon langsung Kepala Kantor Pos Pusat Pekalongan untuk menambah 1 petugas yang melayani penerima bansos. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Vaksinasi massal untuk santri digelar di Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan santri menerima vaksinasi COVID-19. Sebanyak 2.000 santri dan santriwati mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar Badan Intelijen Negara di Pondok Pesantren Modern Bumi Sholawat. Para santri dan santriwati yang mengikuti vaksin ini berasal dari pelajar tingkat SMP hingga SMA. Selain melakukan vaksinasi COVID-19 di pondok pesantren, vaksinasi COVID-19 massal juga digelar untuk warga di Dusun Ginting, Sidoarjo, Jawa Timur. Vaksinasi yang diberikan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Ini khusus untuk pondok pesantren dan madrasah Bumi Sholawat. Jadi kita melaksanakan percepatan vaksin ini mendorong herd immunity baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pelajar. Beragam cara dilakukan untuk meningkatkan antusias vaksinasi pada masyarakat. Di Magelang, Jawa Tengah, serbuan vaksinasi digelar di area wisata. Seperti inilah suasana serbuan vaksinasi TNI Angkatan Darat yang dilakukan di area wisata kolam renang Lembah Mana di Desa Giri Kulon, Kecamatan Secang pada Senin pagi. 87. Vaksinasi dengan 600 dosis digelar di kawasan wisata sebagai upaya untuk menambah semangat dan antusias warga masyarakat. Selain menarik minat warga, vaksinasi massal di area wisata juga mengurangi kerumunan karena digelar di ruang terbuka. Lega ya, kalau sekarang sudah lega karena Panggilan untuk Ibu Siti Khadijah Dusun Tanggulangi. Lagian kan saya sendiri juga berkecimpung di maksudnya kerja juga, jadi kalau kerja itu sudah ada kartu vaksinnya, kita sudah vaksin itu kan kita lebih enak, kita lebih nyaman, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Tingginya antusias masyarakat untuk menerima vaksin dibuktikan 600 dosis, seluruhnya sudah diberikan kepada masyarakat. Kami berkoordinasi dengan Desa Giri Kulon yang memang warganya antusias untuk minta divaksin. Oleh karena itu terselenggaranya vaksin ini adalah kerjasama kita dengan Puskesmas Petang 2. Diharapkan dengan program vaksinasi massal mampu membuat herd immunity bagi warga sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing di masa pelaksanaan PPKM level 4. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melaksanakan penanganan sedini mungkin. Kementerian Kesehatan melalui surat edaran tentang percepatan pemeriksaan dan pelacakan dalam masa PPKM menginstruksikan kepada para kepala dinas kesehatan untuk meningkatkan testing dan tracing. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan penemuan kasus terkonfirmasi maupun kontak erat kasus positif COVID-19. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menangani sedini mungkin dan menekan laju penyebaran COVID bahkan kematian. Penguatan testing dan tracing diutamakan bagi wilayah dengan mobilitas yang kasus persebarannya tinggi. Tindakan untuk mengurangi laju virus pun dapat dirancang. Dalam aturan testing dan tracing, pelaksana yakni Dinas Kesehatan di daerah dapat menggunakan hasil pemeriksaan tes antigen sehingga dapat cepat diketahui hasilnya. Selain penguatan testing, Kemenkes juga akan memperketat penanganan kontak erat. Seluruh kasus pasien terkonfirmasi COVID-19 harus dikarantina hingga hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program vaksinasi yang diselenggarakan MNC Peduli bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih berlanjut. Hari keempat, peserta vaksinasi yang diselenggarakan di Gedung HN Kebon Sirih tertib mengikuti prosedur yang diterapkan oleh panitia. Karyawan MNC Group dan masyarakat umum terlihat antusias ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di sentra vaksinasi yang berada di Gedung HN, kawasan MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah Fadlun,
tenaga kesehatan kedokteran gigi ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan vaksin dosis pertamanya. Alhamdulillah sih ke jalan aja dan juga nggak rame kan, jadi nggak takut gitu rame-ramean di sini. Awal-awal sih sempat ada rasa kayak gimana ya mau vaksin, tapi ya udah sih lancar-lancar aja gitu. Senada dengan Fadlun, Raihan juga mendapatkan vaksin COVID-19 pertamanya. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta ini merasa nyaman dengan prosedur yang diterapkan oleh panitia pelaksana. Rasanya enak ya, nyaman gitu. Prosedurnya juga tertib, jaga jarak. Saya ini tahap yang pertama. Semoga masyarakat yang belum vaksin segera vaksin gitu. Mari kita sukseskan vaksinasi ini bersama-sama. Sentra vaksinasi COVID-19 yang dibuka MNC Peduli bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diadakan sejak 23 Juli hingga 27 Juli 2021. Bagi Anda yang ingin mendapatkan suntikan vaksin di kawasan MNC Center Kebon Sirih dapat mendaftarkan diri secara offline dengan datang langsung ke sentra vaksinasi dengan menunjukkan KTP. Atau bisa melakukan registrasi vaksinasi melalui website sentra vaksinasi COVID-19 yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.